Cost atau biaya produksi merupakan biaya yang digunakan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, peralatan atau manufaktur, dan biaya tenaga kerja, di mana ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh cost atau biaya produksi yang pertama, biaya tetap atau fixed cost yang merupakan biaya dengan jumlah tetap dan tidak bergantung pada produksi yang didapatkan pada periode tertentu. Contohnya pajak perusahaan, biaya sewa bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah-ubah dan disesuaikan dengan hasil produksi, di mana apabila produksi semakin besar, maka biaya variabel juga semakin besar. Contohnya upah pekerja, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu jumlah biaya total sebuah perusahaan menghasilkan barang jadi. Dan yang keempat, biaya rata-rata, yaitu biaya per unit yang dihitung melalui pembagian total biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Yang kelima, marginal cost yang merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang yang sudah jadi. Pendapatan atau revenue merupakan hasil pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan dari penjualan barang atau jasa mereka. Pendapatan terdiri dari jumlah total uang yang didapatkan dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan operasional utama sebuah perusahaan. Sebagai contoh, misalnya perusahaan A bergerak di bidang penjualan makanan. Namun, perusahaan A juga memiliki sejumlah usaha sampingan yang lain, maka angka yang boleh dimasukkan ke dalam pendapatan hanyalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan makanan tersebut saja. Pendapatan total dihitung berdasarkan hasil perkalian antara harga dan jumlah barang. Jumlah pendapatan ini akan berbanding lurus dengan jumlah barang atau jasa yang dijual. Profit merupakan uang yang diperoleh dalam perdagangan atau bisnis setelah membayar produksi dan penjualan barang dan jasa. Cara menghitung profit yaitu total pendapatan dikurangi total biaya. Profit terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, keuntungan kotor, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi biaya terkait pembuatan dan penjualan produk atau harga pokoknya. Yang kedua, yaitu operational profit atau yang didapat dari pengurangan keuntungan kotor dengan biaya operasionalnya. Yang ketiga, ada keuntungan bersih atau net profit yang didapat dengan cara pengurangan keuntungan operasional dengan pajak atau bunga yang dibebankan pada perusahaan. Untuk meningkatkan profit bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan meningkatkan nilai jual dibarengi dengan peningkatan value atau nilai dari suatu produk tersebut. Yang kedua, dengan menekan biaya produksi ataupun operasionalnya. Yang ketiga, yaitu mencari atau memperluas target konsumen yang baru. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana register aplikasi buku warung. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke Play Store. Kemudian ketik aplikasi buku warung. Lalu install seperti biasa. Di sini saya sudah menginstal terlebih dahulu. Kemudian buka aplikasinya. Lalu masukkan nomor handphonenya. Saya mengirim kodenya lewat SMS. Isi kode otomatis. Akan server yang kami serahkan. Dan selesai. Kemudian kita bisa mengisi profil terlebih dahulu. Profil itu terletak di fitur lainnya. Nah, di sini ada isi profil. Lalu masukkan nama bapak atau ibu. Saya di sini memasukkan nama Bu Septi. Nama usahanya apa? Saya masukkan makaroni Bu Septi.
Lalu, pilih tipe usaha yang Bapak atau Ibu miliki. Ini ada tersedia berbagai macam tipenya. Kalaupun tidak ada, kita bisa menambah tipe bisnis baru. Di sini saya coba memasukkan tipe makanan ringan. Saya simpan. Sudah. Nah, jadi di sini telah ada fitur khusus untuk keuangan makaroni Ibu Septi. Artinya ada fitur piutang, transaksi lainnya, juga kita bisa mendapat laporan keuangannya. Fitur selanjutnya adalah fitur utang piutang yang digunakan untuk mencatat utang piutang yang kita lakukan bersama pelanggan. Langsung saja kita pilih catat utang, lalu akan muncul tampilan fitur berikan seperti ini. Fitur berikan ini digunakan apabila pelanggan telah berhutang kepada kita. Misalnya kita masukkan nominalnya 150.000. Di sini kita bisa menambahkan informasi tentang pelanggan. Juga kita bisa mengatur tanggal kapan dia berhutang, dan kita juga bisa menggunakan fitur SMS notifikasi yang akan dikirim secara otomatis kepada pelanggan. Lalu selanjutnya pilih simpan utang piutang. Kita juga bisa mengatur tanggal jatuh tempo kapan dia harus membayar utangnya. Lalu atur dan pilih kembali. Apabila pelanggan ini telah membayar hutangnya, kita bisa pilih catat utang kembali dan pilih bagian terima. Bagian terima ini digunakan apabila kita berhutang kepada orang lain atau apabila pelanggan kita telah membayar hutangnya. Misalnya di sini kita masukkan nominalnya 40.000. Jangan lupa kita tambahkan informasi pelanggan, lalu atur kapan dia telah membayar utangnya, dan kita juga bisa gunakan fitur SMS, lalu simpan utang piutang. Data utang piutang ini dapat kita unduh berupa PDF yang tampilannya adalah seperti ini. Fitur selanjutnya yaitu ada di menu transaksi. Di sini kita bisa mencatat semua transaksi yang sudah dilakukan. Langsung saja klik tambah transaksi. Menu transaksi ini ada transaksi pengeluaran dan transaksi pemasukan. Misalkan pengeluaran yang sudah dilakukan yaitu nominalnya 150.000. Ada tanggal 23 Januari 2021. Lalu kita pilih kategori pengeluarannya, misalkan bayar listrik. Lalu simpan transaksi. Jika ingin mendapatkan data pengeluaran yang lain, bisa klik tambah transaksi dan ikutin cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, untuk menambahkan data pemasukan, kita klik pemasukan. Misalkan di sini nominal pemasukan yang sudah dilakukan yaitu 1 juta rupiah. Lalu harga pokok atau modalnya sebesar 50.000 rupiah. Lalu kita atur tanggal mendapatkan pemasukannya. Misalkan kita dapat pemasukannya ini tanggal 23 Januari 2021. Lalu kita pilih pemasukannya dari kategori apa. Misalkan pemasukannya dari penjualan. Setelah itu kita klik di detail produk. Kita bisa tulis produk apa aja yang sudah terjual. Misalkan dari hasil penjualan itu produk yang sudah terjual, misalkan saya ketik makaroni coklat, lalu klik tambah produk. Misalkan makaroni coklat yang sudah terjual 10 biji, jadi saya bisa tambahkan dengan lambang plus ini sebanyak 10 biji, lalu klik simpan. Setelah itu bisa klik simpan transaksi. Jika ingin menambahkan data pemasukan yang lain, bisa klik tambah transaksi dan ikutin cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu data transaksi ini dapat di-download dengan cara klik lihat laporan keuangan, lalu klik unduh laporan. Setelah itu kita bisa milih mau di-download dalam bentuk PDF atau Microsoft Word.
Misalkan saya pilih PDF. Dan seperti ini tampilan hasil download data transaksi. Pada fitur lainnya terdapat pembayaran digital. Di sini kita bisa tagih pembayaran dan kirim pembayaran secara gratis, sehingga kita bisa hemat 6.500 setiap transfer. Pada menu bayar, berguna untuk memudahkan pengguna melakukan pembayaran piutang kepada supplier atau distributor. Kita misalkan memiliki utang kepada supplier B dan kita akan membayarnya, misalnya 100.000 untuk pembelian bahan baku makaroni. Kita tambahkan rekening. Kita bisa pilih bank, menggunakan bank apa, supplier kita. Di sini terdapat pembayaran secara digital dengan virtual account dan juga e-wallet seperti Dana dan OVO. Kita misalkan supplier kita menggunakan Bank Mandiri. Masukkan nomor rekeningnya, lalu nanti simpan rekening dan juga kita bisa membayar kepada supplier tersebut. Selanjutnya menu tagih. Menu tagih ini berguna untuk menagih pelunasan pembayaran atau utang dari pelanggan. Misalnya kita klik menu tagih, misal ada pelanggan A yang belum membayar utangnya. Kita mengingatkan, kita beri catatan pengingat utang makaroni. Kita tambahkan rekening, lalu kita konfirmasi PIN. Alangkah baiknya PIN di sini tidak sama dengan PIN di rekening. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Kita pilih banknya dari rekening kita. Misalnya di sini saya menggunakan BCA. Lalu tulis nomor rekening kita dan simpan rekening. Nanti ada notifikasi kepada pelanggan kita dan pelanggan bisa langsung transfer uangnya kepada rekening. Lalu apabila seluruh transaksi kita berhasil, nanti kita bisa lihat di riwayat. Nah, buku warung ini bekerja sama dengan Sendit yang terlisensi oleh Bank Indonesia yang terjamin 100% aman.